Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai klasifikasi dan pendeteksian jenis sampah otomatis menggunakan machine learning sebagai solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Masalah utama dalam pengelolaan sampah saat ini adalah proses pemilihan yang tidak efisien dan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini menawarkan solusi dengan merancang sistem klasifikasi otomatis berbasis Convolution Neural Network atau CNN yang dapat mengenali jenis sampah melalui citra gambar. Dataset TrustNet yang telah dimodifikasi digunakan dalam pelatihan model sehingga hasil menunjukkan hasil akurasi yang tinggi. Latar belakangnya, volume sampah yang semakin meningkat di daerah perkotaan menyebabkan tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan, minimnya infrastruktur, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah menghambat proses daur ulang. Teknologi AI, khususnya CNN, dapat dimanfaatkan untuk membantu proses klasifikasi sampah secara otomatis dan efisien. Sistem ini diharapkan menjadi solusi praktis untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah rumusan dan tujuan. Penelitian ini merumuskan masalah utama berupa rendahnya efektivitas pemilihan sampah. Tujuan dari perancangan sistem adalah membangun sebuah model klasifikasi otomatis menggunakan CNN yang dapat mengenali sampah berdasarkan jenisnya seperti organik, anorganik, dan bahan berbahaya. Sistem ini ditujukan untuk dapat digunakan secara praktis, baik dalam aplikasi rumah tangga maupun skala industri melalui integrasi ke perangkat cerdas. Batasan dan manfaat. Batasan yang pertama ada jenis sampah terbatas yaitu organik, anorganik, dan B3. Yang kedua ada input dari data citra, bukan real time. Yang ketiga hanya menggunakan CNN dan ResNet. Yang keempat ada fokus pada software tanpa perangkat keras. Lalu manfaatnya yang pertama efisiensi proses pemilihan, yang kedua mendukung daur ulang dan pengurangan polusi, yang ketiga dapat diintegrasikan ke Smart Bin, yang keempat mendukung SDGs poin 1.11 kota dan komunikasi yang berkelanjutan, dan 12 konsumsi dan produksi dan yang bertanggung jawab, dan 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada konsep kecerdasan buatan dan machine learning. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Salah satu bagian penting dari AI adalah machine learning, yang membuat komputer bisa belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Dalam konteks proyek ini, kita menggunakan supervised learning untuk melatih sistem agar bisa mengenali jenis-jenis sampah dari gambar. Metode utama yang digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN, karena sangat efektif dalam mengidentifikasi pola visual pada gambar. Next. Tolong di next. Berikutnya adalah penjelasan dari Convolutional Neural Network atau CNN. CNN merupakan algoritma deep learning yang paling populer untuk pengolahan citra. Cara kerjanya adalah dengan mengekstraksi fitur gambar melalui lapisan konvolusi dan pooling, lalu diproses hingga menghasilkan klasifikasi. Kelebihan CNN adalah tidak memerlukan ekstraksi fitur manual dan tetap akurat meskipun gambar memiliki posisi atau pencahayaan yang berbeda. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi berbagai jenis sampah dan kondisi gambar yang beragam. Next. Berikutnya adalah teknologi terkini deteksi sampah otomatis. Seiring perkembangan AI, banyak teknologi baru muncul untuk mendeteksi sampah secara otomatis. Salah satunya adalah pengembangan model CNN yang lebih canggih seperti ResNet dan EfficientNet. Selain itu, teknologi IoT seperti kamera dan sensor bisa dikombinasikan dengan model AI untuk membuat sistem pintar seperti Smart Bin. Penggunaan data augmentation dan transfer learning juga membantu meningkatkan akurasi model saat menghadapi dunia nyata. Studi menunjukkan sistem ini bisa mencapai akurasi tinggi dan bekerja secara real-time dengan nilai yang sangat rendah. Next. Berikutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan mencakup pre-processing data, augmentasi gambar, serta pelatihan model pada dua platform, Google Colab dengan
TensorFlow, dan sistem lokal dengan PyTorch. Data berasal dari Transnet yang telah dimodifikasi. Evaluasi model dilakukan dengan matriks akurasi precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa klasifikasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi ini saya akan menjelaskan yaitu arsitektur sistem, yang dimana arsitektur sistem ini dimulai dari input gambar yang dilanjutkan dengan tahap processing. Dan augmentasi selanjutnya gambar diklasifikasikan oleh model CNN atau ResNet 18. Hasil klasifikasinya nanti akan ditampilkan sebagai label sampah. Sistem ini juga dapat dilengkapi dengan evaluasi performa dan visualisasi hasil pelatihan struktur sistem, yang di dalamnya ada moduler yang memungkinkan fleksibilitas untuk diimplementasikan di berbagai platform. Mungkin bisa next slide-nya. Baik, di implementasi model ini kita mendapatkan beberapa pendekatan, yaitu memiliki transform di Google Colab, di mana arsitektur CNN ini konvensionalnya dan 6 kelas sampah. Hasilnya dari pelatihan ini menunjukkan akurasi validasi mencapai 86,81%. Lalu kita memiliki ResNet 18 yang telah dilatih sebelumnya dan diterapkan secara lokal menggunakan PyTorch, yaitu library dari Python. Meskipun hasil dilatihnya selama 2 epoch saja, model ini berhasil mencapai akurasi pelatihan sebesar 85,85%, kurang lebih sama. Jadi mungkin next slide-nya. Nah, pada flowchart ini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa seperti input gambar, processing, dan augmentasi, pelatihan model CNN ResNet 18, evaluasi model, prediksi dan klasifikasi, dan output label. Di mana input gambar ini tahap awalnya dia akan menerima citra gambar sampah sebagai inputan, lalu gambar bisa berasal dari dataset, misalnya ResNet, atau dari kamera atau sumber baru. Lalu format itu umumnya akan disimpan dalam JPEG, PNG dengan ukuran yang diseragamkan. Lalu ada processing augmentasi, yang terdapat processing, nanti dia akan resize gambar ke ukuran tertentu, misalnya 224 x 224 pixel. Lalu dia akan diaugmentasikan menjadi proses manipulasi citra seperti rotasi, flipping, zoom, dan lain-lainnya. Dan pelatihan model CNN ResNet, nanti gambarnya akan diproses lalu dikirim ke model convolutional network atau CNN, atau model kayak ResNet 18 seperti yang tadi dijelaskan. Terus nanti model ini akan dibelajarkan dalam cita-cita seperti lebar, plastik, kaca, logam, dan lain-lainnya. Lalu evaluasinya akan dilatih menggunakan data validasi yang nanti hasil ukurnya berupa akurasi, loss, precision, recall, dan F1 score. Jika performa buruk, model bisa diperbaiki dengan tuning parameter atau bisa menambahkan data, tergantung situasinya. Lalu pada prediksi dan klasifikasi, model yang digunakan untuk mengasih gambar masuk ke model dan diberikan ke kelas jenis sampah. Lalu output label nanti akan hasil akhirnya berupa label kategori sampah yang sudah ditentukan sesuai yang ada di kode plastik, gelas, dan paper, trash, dan lain-lain. Mungkin bisa next slide-nya. Apa saja yang ada di alur sistem klasifikasi sampah otomatis? Pertama, kita memiliki input gambar sampah kurang lebih sama, processing, augmentasi, model CNN, ResNet, prediksi kelas sampah, evaluasi akurasi loss, dan output visualisasinya. Itu tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan di dalam arsitektur CNN-nya sederhana, dia terdapat input yang dimana nanti dia akan dikonversi menjadi dua ukuran di size 224 kali 224 kali 3, lalu dia akan augmentasi ke conv2D dulu, max polling 2D, conv2D lagi, dan max polling, flatten, denser, reload, output, dan softmask, dan lain-lainnya. Di dalam input yang 224 ini dia akan memberikan pixel. Untuk mengetahui RGB-nya bisa dipilih dengan arsitektur CNN standar dan range seperti ResNet 18. Ukuran juga kayak cukup besar untuk menampung detail citranya. Lalu di lapisan conv2D
Lapisan konfigurasi pertama bertugas untuk mengekstrak fitur dasar dari gambar seperti garis tepi dan pola tekstur. Di max polling bertujuan mereduksi dimensi citra dan jumlah parameter jaringannya. Lalu di config duty diulangin lagi, nanti lapisan konfigurasinya kedua memperdalam jaringan dan mengekstrak fiturnya. Lalu di max polling 2D lagi, lalu sampai flatten lapisan mengubah menjadi 2 dimensi, fitur spatial menjadi vektor 1 dimensi yang bisa digunakan oleh lapisan full, jadi connected. Lalu nanti ada dense ditambah relu, berbeda dengan yang tadi. Lapisan dense dan full ini dia sebagai otak dari CNN-nya, menghubungkan sama fitur output. Lalu kita nanti akan dapatkan hasil dari output softmax-nya yang lapisan akhir berupa softmax yang mengubah dense menjadi distribusi probabilitas dari semua kelas sampah. Nilai tertinggi akan dipilih sebagai prediksi akhir. Mungkin bisa next slide-nya. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada bagian ini dilakukan pengujian perbandingan performa dari kedua model klasifikasi gambar, yang mana keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Pada pertama dikembangkan menggunakan TensorFlow di platform Google Colab, sedangkan yang kedua dibangun secara lokal menggunakan framework PyTorch. Perbedaan utama yang terletak pada kedua model yaitu adalah jumlah kelas dalam dataset, durasi pelatihan atau epoch, serta framework yang digunakan. Ya, sumber dataset menggunakan custom dataset berbasis Trustnet dengan kategori sampah, yaitu pada model Google Colab menggunakan jumlah 6 kelas, yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash, dengan jumlah data yaitu 2019 gambar untuk training dan 508 gambar untuk validasi untuk testing. Sedangkan dengan model lokal atau PyTorch yaitu sama dengan kelas yang sebelumnya dengan tambahan yaitu 4 tambahan kelas, yaitu tambahan battery, biological, cloth, dan shoes, dengan jumlah data kurang lebih sama dengan yang Google Colab. Next. Ya, berikutnya itu adalah hasil atau evaluasi perbandingan antara platform Google Colab dengan platform lokal PyTorch, yang dimana hasil akurasinya tidak terlalu beda jauh, yaitu dengan akurasi Colab itu 88,60, sedangkan PyTorch itu adalah 85 dengan selisih 3%. Sedangkan untuk close itu Google Colab 0,31, sedangkan model lokal PyTorch itu 0,45, dengan yang berarti itu selisih dengan selisih 2,4 0,24. Next. Tanpa otomatis, proyek ini berhasil telah dibangun dan diuji pada dua platform berbeda. Sistem telah menunjukkan efisiensi dan akurasi yang tinggi, serta fleksibel untuk diimplementasikan di berbagai perangkat. Selain itu, sistem ini berpotensi besar dalam mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah berkelanjutan, serta kontribusi terhadap target SDGs. Berikut ada keterbatasan pada proyek kami dan rekomendasi ke depannya. Itu keterbatasannya, kami masih memiliki jumlah kelas yang terbatas dan juga belum diuji pada pengujian real time, belum terintegrasi hardware, serta dataset yang tidak mencakup variasi jenis sampah pada dunia nyata. Untuk rekomendasinya itu kedepannya ada mungkin dengan perluasan dataset berupa dataset real world, dan juga eksplorasi model lanjutan seperti YOLO atau ExvisionNet, lalu integrasi dengan IoT menggunakan kamera dan Raspberry Pi, lalu dengan evaluasi kecepatan dan efisiensi daya, serta yang terakhir yaitu pengembangan antarmuka pengguna. Selanjutnya, ya, selanjutnya nanti akan ada demo penjelasan tentang codingan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama-tama di sini kita membuat dua codingan, yaitu yang saya akan jalankan dalam lokal dan di dalam Google Colab.
Yang membedakan antara dua itu adalah cara codingannya dan juga datasetnya. Di mana yang di Google Colab ini yang pertama saya akan jelaskan yaitu di dalam garis besar data. Ini datasetnya jauh lebih kecil dibanding dalam yang di lokal yang nanti akan dijalankan. Oke. Dan sini saya akan langsung menjelaskan ke inti codingannya saja. Di mana sini kita punya beberapa library yang kita gunakan yaitu OS, TensorFlow dan yang lain-lainnya. Nah, dan di bawah sini kita menurunkan gambar ukuran gambar input 224 kali 224 dan jumlah gambar yang diproses sekaligus dalam satu batch yaitu 32 gambar. Dan sini kita akan lokasikan folder dataset yang sudah bisa yang menjadi training dan validation yang kita sudah buat di atas sini. Split dataset 80% training dan 20% validation. Nah, dan di sini ada train data gen dan juga val data gen yang secara garis besar train data gen ini menambahkan variasi gambar yaitu rotasi, geser, zoom atau flip untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Dan bisa dilihat di dalam sini parameternya rescale, rotation range, width shift range, height shift range, shear range, zoom range, horizontal flip, dan fill mode. Dan di val data gen ini hanya merescaling atau menormalisasi data validasinya. Nah, di bawah sini kita melakukan train generator dan file generator yang sebagai intinya membaca gambar dari foldernya dan mengelompokkan berdasarkan label, dan gambar akan diubah ukurannya ke 224 ke kali 224. Oke, dan sini kita ada 6 classes yang untuk mengambil jumlah kelas dari data training, misalnya 10 jenis sampah. Kita mengambil MobileNet V2 tanpa top layernya. Dan di dalam codingan ini menggunakan ImageNet membekukannya bobotnya agar tidak dilatih ulang. Nah, ini kita baru mau model katakan si pro. Dan sini kita mengkompilasikan model yaitu dengan optimizer Adam, loss functionnya adalah categorical cross entropy karena klasifikasi ini multi kelas dan metriknya ini tentu saja pakai akurasi. Dan di bawah sini ada early stop dan error schedule yaitu untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika validasi tidak membaik atau early stopping dan menurunkan learning rate jika model stuck, reduce error. Di bawah sini kita melatih model selama 2 epoch di dalam Google Colab. Dan jika kita lihat hasil di bawah sini, hasilnya akurasinya 0,73. Walaupun di dalam PPT tadi epoch 15, di sini kita akan tes dengan 2 epoch biar sama dengan lokal. Oke, dan di sini saya akan coba menjalankan hasil dari modelnya yang sudah dibuat sini. Ini hasil modelnya yang sudah di training dan di-downloadkan dan masukkan dalam Colab. Jika kita upload, browse, kita pilih botol. Ini akan seharusnya akan memprediksi plastik yang di sini benar. Coba kita coba lagi dengan file yang beda. Sekarang kita upload cardboard. Jika kita lihat cardboard harusnya akan memprediksi cardboard. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan yang ada di dalam lokal. Oke. Gimana secara inti ini sama aja. Dengan keberadaan palingan epoch 2 dengan akurasi 85%. Terus kita model dan kita train dan kita save-kan. Oke. Seperti biasa kita akan import library yang kita butuhkan untuk deep learning, PyTorch, data loading, model training dan seterusnya. Oke. Dan di sini yang di sini kita akan melihat data direktorinya garbage dataset yang hasilnya jauh lebih besar daripada dataset yang ada di Google Colab. Oke, image size kita set jadi 224, base size 32, epochnya jadi 2. Dan ada device sama dengan torch.device, kuda if torch kuda is available, else CPU yang sebagai inti pakai GPU kalau ada, kalau tidak ya pakai CPU. Yang inti kita mengalokasi datasetnya, ukuran gambarnya, dan jumlah gambar per batch-nya dan jumlah epochnya. Oke.
Dan bawah sini kita mentransform gambar yang diubah ukurannya jadi 224 kali 224 yang diubah menjadi tensor agar bisa digunakan PyTorch. Dan bawah sini ada dataset class names dan 6 classes. Yang ini dataset ini diambil dari folder dalam image folder yang harus disusun per kelas. Kita lihat sini, ini Garbage dataset, battery yang sebagai inti, class name itu daftar nama kelasnya, num class itu jumlah kelasnya. Oke, di sini yang sama halnya dengan yang di Google Cloud tadi, kita akan split dataset 80% train, 20% valuation dengan train size int 0,8 kali length dari datasetnya. Dan ada file size juga, dan ini untuk nge-train datasetnya yang untuk pelatihan dan validasi. Dan di bawah sini kita ada data loader yang membuat loader ini agar data bisa dibaca per batch. Kita shuffle-nya kita sama dengan terukan untuk training agar urutannya acak. Nah, di bawah sini kita menggunakan pretend model lagi, yaitu menggunakan ResNet 18 yang sudah dilatih di ImageNet. Lalu ganti layer terakhir FC agar sesuai dengan jumlah kelas dataset sampah. Dan sini ada criterion dan optimizer, yaitu untuk cross entropy loss ini sama kayak sebelumnya untuk klasifikasi multi kelas, dan optimizernya Adam untuk update bobot modelnya. Oke, terus kita training loop di sini yang sebagai inti di dalam codingan ini itu mengaktifkan mode training, yaitu model.train dan loop semua batch-nya, kirim data ke device tergantung yang tadi di sini device CPU atau GPU. Kita hitung prediksi dan loss, lakukan backward propagation dan update bobot model. Dan yang di terakhir ini kita akan hitung dan tampilkan rata-rata loss dan akurasi untuk epoch. Nah, terus kita download juga model yang dari hasil ini, dan ini hasilnya. Oke. Dan sini saya akan mencoba menjalankan model yang sudah dihasilkan dari trainingnya. Ini kita harus memasukkan image path. Coba kita copy as path yang ini. Ini harusnya botol. Ya, predictednya plastik, benar. Terus kita lakukan untuk cardboard sekarang. Copy as path. Ini harusnya cardboard. Ya, benar, predicted cardboard. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.